Assalamualaikum, selamat malam. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Siliwangi, izin untuk mewawancarai Ibu. Sebelumnya perkenalkan, saya Salsabila Balkis dan rekan saya. Saya Jihanan Sumantri. Mohon maaf Bu, mengganggu waktunya untuk kita wawancarai. Sebelumnya, apakah Ibu sudah siap untuk menjalani interview kali ini? Insya Allah siap. Oke. Baik, interviewnya akan segera dimulai ya Bu. Ini akan ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh partner saya, Salsabila, dan saya sendiri. Ibu bisa menjawabnya dengan jawaban yang secara jujur aja, secara pengalaman Ibu yang dapatkan atau Ibu yang rasakan, karena mengingat kita menginterview tentang online teaching atau Belajar daring. daring. Ya, baik. Oke, siap. Baik. Oke, siap. Mangga, saudari Salsabila. Iya. Oke, untuk pertanyaan pertama, apa benar kami sedang berbicara pada Ibu Citra? Ya, betul sekali. Lalu yang selanjutnya, Ibu mengajar di SMP Negeri 6 Tasikmalaya, apakah benar? Iya, betul. Boleh tahu nih Bu, Ibu sudah lama atau berapa lama Ibu mengajar di SMP Negeri 6 Tasikmalaya? Saya mengajar itu mulai dari tahun 2016 pertengahan ya, sampai sekarang gitu. 2021 masih on di SMP Negeri 6 ya. Jadi udah sekitar kurang lebih ada berapa tahun? 4 tahun lebih ya? Iya, 4 tahun mau menuju 5 tahun ya Bu. Iya. Bagaimana reaksi sekolah nih Bu ketika pemerintah menyatakan bahwa akan diterapkannya sistem belajar secara daring ini mengingat coronavirus menghantam hampir seluruh dunia. Bagaimana tanggapan atau reaksi sekolah mengenai diterapkannya secara sistem sekolah daring tersebut? Oke. Untuk tanggapan atau reaksi dari kami, mungkin ya pihak sekolah, untuk waktu pertama itu jujur antara siap dan nggak siap ya, karena untuk melakukan pembelajaran via online itu belum tergambarkan dengan baik waktu pertama. Tapi dengan hasil kita banyak musyawarah, kita banyak berdiskusi lewat Zoom, lewat Jimmy ya, dengan sesama guru juga, wakasek dan kepala sekolah, ya akhirnya kita mulai melakukan metode pembelajaran itu dengan yang sama bagi kita juga masih sangat menyesuaikan gitu ya dengan kondisi. Tapi ya lama kelamaan sampai saat ini, sampai detik ini pun ya alhamdulillah kami melaksanakan online sesuai dengan aturan pemerintah gitu, walaupun pada efeknya mungkin atau dampaknya banyak sekali timbul permasalahan sebenarnya. Cuman yang namanya kami pihak sekolah instansi ya tetap akan mengikuti peraturan yang telah diberikan gitu untuk dilaksanakan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Memang sulit sekali ya mengingat penyesuaian dari luring ke daring itu sangatlah berbeda gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Ibu mengenai pembelajaran secara daring ini gitu? Pendapat saya dari berbagai halnya, apa gimana? Lebih spesifik apa gimana? Enggak, pendapat pribadi. Ya pendapat pribadi aja, secara umum. Oke. Kalau untuk tanggapan saya pribadi, pengalaman saya mulai dari awal pandemi mungkin ya sampai saat ini, ketika melaksanakan pembelajaran via daring itu ada plus minusnya juga mungkin ya. Satu sisi
kita tidak banyak mengeluarkan tenaga fisik mungkin ya, yang seperti biasanya. Cuman ya dampak yang lainnya mungkin malah ke mental ya. Kita sebagai guru juga ternyata ketika menjalani daring, dari luring ke daring itu tidak mudah juga karena harus menyesuaikan mental kita juga. Karena di lapangan dan ternyata permasalahan anak itu malah lebih sulit diatasi gitu ya. Kalau misalkan terutama saya pribadi untuk guru istilahnya guru mapel yang berbeda dari yang lain mungkin ya. Saya mengampu BK, jadi ketika ada anak yang istilahnya tidak masuk dalam absenan ketika online atau misalkan selalu tidak mengikuti pembelajaran atau tidak mengumpulkan tugas, itu sangat susah untuk dilacaknya gitu. Kalau biasanya kan kalau secara luring itu ketika ada masalah si anak tidak mengerjakan atau tidak sekolah itu kita langsung tindak lanjut gitu. Kita langsung respon menanganinya langsung gitu. Tapi ketika online kan kita tidak bisa bertemu, hanya via online. Terkadang via online juga masih banyak kesulitan gitu sih. Ada plus minus sih, cuman ya yang namanya pekerjaan, tuntutan ya mau nggak mau tetap harus dijalankan gitu. Walaupun kadang mungkin guru-guru sebagian juga yang mungkin baik khususnya di SMP 6 maupun di yang lain juga sama merasakan hal yang sama. Pusing, katanya stres, apalagi ibu-ibu kan gitu ya. Riweuh cenah anak-anak mah gitu kan, nggak pada masuk gimana segala macem gitu. Sedikit bentar. Iya, tadi kan menyinggung apa ya, sulitnya penyesuaian juga ya Bu, dan Ya. tuntutan juga. Lalu apa saja yang sekolah atau lembaga persiapkan untuk pembelajaran daring ini gitu Bu? Oke. Banyak kesulitannya, mungkin salah satunya di menyesuaikan ketika kita harus mendata anak-anak yang memang satu punya handphone, kedua dia sanggup untuk membeli kuota atau tidak gitu. Terus apakah di rumahnya itu HP-nya itu milik pribadi anak atau bersama atau malah milik orang tuanya. Itu kita harus mendata dulu dari awal gitu. Tiap kelas, tiap siswa kita harus punya datanya. Nah, itu mungkin yang agak kita kewalahan juga ya, karena kan banyak sekali siswa di SMP 6 itu hampir 1.000 lebih gitu. Kemudian kan memang kesulitan di lapangan, ternyata pada kenyataannya anak-anak kebanyakannya kalau menengah ke bawah itu kan HP-nya itu kadang satu rumah itu dipakai bersama gitu, bahkan orang tuanya. Kadang orang tuanya harus kerja, jadi si anak tidak bisa mengikuti pembelajaran. Itu banyak sekali yang tidak terduga gitu istilahnya. Mungkin pemerintah di atas mungkin ketika memberikan aturan itu secara global, tapi kadang tidak tahu di lapangan itu tiap sekolah itu mengalami kesulitan apa gitu. Itu aja sih, menyesuaikan dari mulai pendataan, mulai memberikan solusi bagaimana anak tetap mendapatkan pembelajaran gitu, walaupun terkadang via online tidak bisa dilakukan gitu. Iya, untuk hal seperti itu sangat sulit ya Bu, untuk banyak sekali tantangan yang lika-liku perpindahan dari luring menjadi sistem online. Nah, apakah di tengah dengan sistem yang baru ini, walaupun siswa belajar secara online, apakah staf pengajar atau staf TU yang lainnya masih hadir ke sekolah atau menerapkan sistem work from home? Oke.
Untuk ketika tahun kemarin di awal pandemi itu kita menerapkan sistem WFH ya. Kita beberapa bulan hanya via online-nya di rumah gitu, tidak berangkat ke sekolah. Tetapi seiring menyesuaikan kondisi juga, akhirnya kita melakukan sistem shift. Jadi di shift yang datang ke sekolah itu dibagi shift per gurunya gitu. Misalkan Senin, Selasa, Rabu ada guru siapa aja itu dibagi gitu. Atau ada yang kebagian Selasa, Rabu, Kamis, ada yang kebagian Rabu, Kamis, Jumat gitu. Jadi memang kita dibagi shift pada akhirnya gitu. Walaupun awal-awal itu kita full WFH di rumah karena kondisinya memang sangat waktu itu masih sangat hangat-hangatnya pandemi gitu ya. Masih sangat riskan-riskannya sekali gitu. Kemudian semakin seiring berjalan ke sini ya kita menerapkan sistem shift-shiftan gitu. Ada yang di sekolah, ada yang di rumah, ada yang di rumah, ada yang di sekolah gitu. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, tadi kan Ibu menyebutkan ada kelebihan dan kekurangannya sendiri ya, Bu. Dan untuk kekurangannya telah mungkin kita juga bisa menyimpulkan seperti terutama di kehadiran para siswanya ya, Bu. Jadi nggak bisa terkontrol secara langsung gitu. Nah, untuk kelebihannya mungkin Ibu bisa sebutkan juga gitu apa? Oke. Untuk kelebihannya mungkin kita lebih simpel juga ya istilahnya, bukan simpel siapa ya bahasanya tuh. Mungkin kita lebih efektif dalam mengelola anak via online itu gitu. Jadi efektifnya tuh di istilahnya kita juga tidak terlalu capek seperti biasanya gitu ketika luring gitu kan. Karena kan ketika luring dengan siswa yang banyak gitu, dengan via online kita bisa terkadang memberikan pembelajaran dimanapun gitu. Nggak harus di rumah atau bahkan bisa misalkan kita lagi di luar ada sesuatu hal kita bisa memberikan pembelajaran di luar juga gitu. Jadi dimanapun kita bisa memberikan pembelajaran. Kadang juga tidak seharusnya setiap pertemuan itu pembelajaran, ada tugasnya juga. Ada misalkan mencatatnya juga. Itu kita bisa lakukan via WA atau aplikasi belajar gitu ya. Jadi memang simple, cuman ketika mungkin ada masalah, itu ada anak yang tidak aktif, nah itu mungkin agak kesulitannya di situ. Kita tidak bisa bertatap muka ya, secara langsung. Terutama bagi guru BK agak sulit gitu kalau untuk melakukan konseling itu, karena kalau via online kita tidak bisa melihat bahasa tubuhnya, kita tidak melihat ekspresi wajahnya, kita tidak melihat apa yang sebenarnya ingin mereka sampaikan gitu. Berbeda hal dengan guru mata pelajaran, mungkin kalau dengan BK ya gitu. Itu sih positifnya, mungkin kita bisa melakukan daring dimanapun gitu. Ketika kita tidak di rumah pun kita bisa masih memberikan pembelajaran gitu. Dan tidak terikat aturan kita harus stay di sekolah gitu kan sampai sore, dari pagi sampai sore gitu. Itu sih mungkin hal positifnya dari daring gitu. Setelah Ibu menyinggung tentang ada sedikit keefektifan ketika melakukan pembelajaran online dalam sistem secara struktural, kita bakal menyinggung tentang pemahaman tentang materi yang disampaikan oleh guru-guru atau materi guru-guru yang diharuskan oleh guru-guru untuk dipresentasikan atau diberikan. Nah, ketika Ibu kebetulan sebagai guru BK yang tidak bisa mendapatkan keefektifan terhadap sinyal-sinyal yang diberikan oleh siswa-siswa terhadap sebuah pertanyaan atau apapun, apakah seberapa efektif atau apakah si siswa itu merasa efektif atau merasa mengerti dengan materi yang diberikan oleh guru-guru
tentang mata pelajarannya tersebut? Boleh di-rate misalnya tuh berapa, 100 per berapa gitu. Berarti ini pandangan dari siswa mungkin ya. Ya, boleh. Kalau dari siswa sendiri, kalau saya perhatikan analisis dan rangkum mungkin keluhan dari para siswa, itu kebanyakan mereka melakukan via daring itu tidak begitu banyak yang paham juga ya, karena terbiasa gurunya memberikan secara langsung, ketika bertatap gitu ya, ada interaksi yang secara langsung, ikatan emosionalnya tumbuh. Ketika via daring berasa berbeda gitu. Kadang fokusnya kadang mereka tidak bisa fokus ke pembelajaran gurunya, malah ada, kalau di rumah kan kadang-kadang ada yang berisik lah gitu ya, ada yang misalkan memang kondisinya itu di lingkungannya kurang baik, jadi berbagai hal sih gitu. Kalau misalkan dipresentasikan mungkin untuk keefektifan mereka bisa memahami pembelajaran itu sepertinya mungkin kurang lebih ya 50-60% lah ya. Sisanya kebanyakannya memang mengeluh tidak paham, kurang mengerti, atau bahkan terkalahkan dengan rasa malas gitu. Yang rajin pun terkadang gitu ya, kalau udah di rumah kan lama, yang rajin pun, yang istilahnya juara kelas pun, ketika udah online itu kadang-kadang bisa menurun gitu, bisa drop. Karena terlalu jenuh, terlalu malas gitu ya, karena suasananya kita nggak bisa seperti di sekolah. Kan kalau di sekolah ketemu banyak teman, guru, suasananya sangat enak gitu ya, bisa bermain pula. Ketika di rumah stuck kan, kayak mahasiswa aja kebanyakan di rumah pun kan tetap ada rasa jenuhnya gitu. Apalagi mereka yang masih usia belia gitu, usia remaja, yang masih sukanya main, yang masih sukanya interaksi dengan ceria gitu, yang masih fase bergejolak gitu, banyak hal yang ingin dia tahu, banyak hal yang ingin dia perdalam gitu ya, memahami satu sama lain itu tidak bisa dilakukan, sehingga akhirnya dampaknya ya ketika melakukan pembelajaran ada yang malas, ada yang memang terlambat mengumpulkan tugas, ada yang udah ngerasa stres sampai nggak mau gitu, nggak mau belajar gitu. Nanti aja saat ditelepon aku orang tua atau saat ditelepon aku guru gitu. Kadang ada yang seperti itu. Jangankan orang dewasa lah istilahnya. Orang tua, anak kecil, terus remaja, itu semuanya pasti mengalami fase yang sama. Gitu. Ya, dengan persentase pemahaman yang pandangan Ibu terhadap pemahaman siswa mengenai materi-materi atau bahan ajar itu 50-60% itu mungkin lumayan besar gap antara positif dengan negatifnya. Nah, menurut pandangan Ibu, karena ini kita menginjak 1 tahun lebih menerapkan sistem daring ini, bagaimana cara Ibu atau pandangan Ibu dalam mengatasi kekurangan keefektifan dari belajar daring ini? Untuk mengurangi keefektifan. Bukan mengurangi keefektifan, menambah keefektifan untuk menjadi persentasenya menjadi lebih meningkat seperti itu. Menambah keefektifan untuk dari mulai 1 tahun sekarang mungkin ya ke sini dengan berbagai hal mungkin ya yang diberikan. Jadi kita nggak hanya menggunakan aplikasi WA, tapi aplikasi belajar juga, Zoom dan Gmeet gitu. Terutama anak-anak itu senang ketika kita melakukan Zoom atau Gmeet gitu. Hanya kadang tidak semua siswa juga bisa mengikuti Zoom dan Gmeet, dikarenakan ya karena skala mereka itu dari orang menengah
ke bawah ya. Kadang HP-nya tidak bisa memadai untuk aplikasi Zoom atau bahkan Jimmy pun ada yang nggak bisa gitu. Jadi tetap sih kalau untuk di kondisi sekolah saya pribadi gitu ya, untuk melakukan pembelajaran itu memang dilematis ya, kadang ironis juga. Ketika mereka senang dengan Zoom, kadang tidak bisa karena HP-nya tidak memadai. Nah itu yang jadi dilematis sampai saat ini tuh seperti itu. Ya paling kita melakukan banyak komunikasi lewat WA. Kita mengajak komunikasi yang santai. Bahkan kita mendengar keluh kesah curhat mereka. Itu salah satu aktivitas yang mungkin bisa sedikitnya meredakan kejenuhan mereka. Bahkan misalkan kita melaksanakan tugas yang tidak ada dalam mata pelajaran gitu. Misalkan dia menyuruh, misalkan mereka disuruh bercerita tentang apa yang menjadi hal yang membuat mereka jenuh, hal yang membuat mereka ingin sekali bersekolah, apa yang membedakan dulu dan sekarang gitu. Hal apa yang patut disyukuri itu mengarah ke karakter ya. Jadi istilahnya kita memberikan tugas-tugas juga nggak hanya melulu tentang teori-teori yang ada di buku gitu atau di internet, tapi kita juga melaksanakan tugas-tugas lebih ke arah yang memang membangun karakter mereka gitu. Jadi supaya tidak jenuh juga. Karena itu sih yang jadi permasalahan itu adalah jenuh dan malas gitu. Udah stay at home kan istilahnya, udah kita rebahan di kasur gitu. Enak banget kan, males banget untuk kerjain tugas, males banget untuk melakukan pembelajaran. Ya sama gitu. Mau orang yang udah bekerja, mau orang yang kuliah, mau anak-anak sekolah itu sama gitu. Cuman ya gimana kita meningkatkan efektivitas belajar mereka ya harus dengan berbagai cara gitu. Oh, ini melakukan hal ini udah rutin nih, misalkan harus ganti dengan metode yang lain. Nah, harus bervariasi dan kita memang harus dituntut kreatif gitu. Itu sih yang menjadi tantangan bagi guru-guru sekarang gitu. Baik, apa sih keluhan atau kesulitan-kesulitan tersebut itu memang harus kita anggap sebagai tantangan ya, jangan dianggap sebagai kesulitan yang tidak ada jalan keluarnya gitu ya Bu. Lalu yang selanjutnya apa harapan yang Ibu sampaikan gitu pada anak-anak selama belajar daring ini? Gitu. Harapan untuk anak-anak, kalau saya pribadi ya, bagaimanapun kondisi mereka di rumah ya, sesulit apapun kondisi mereka di rumah, saya harap apapun yang diberikan oleh guru, mata pelajaran apapun, kami berharap ya anak-anak tetap bisa belajar dengan baik, gitu. Tetap bisa kuat untuk menghadapi situasi yang memang tidak mudah bagi mereka. Kemudian juga tetap menjadi anak yang berkarakter meskipun tidak banyak bersosialisasi di luar sana gitu. Kami harapannya sih ya nggak muluk-muluk ya istilahnya. Hal-hal kecil yang memang bisa menuntun mereka untuk kedepannya lebih baik gitu dalam segi akademis, dalam karakter maupun dalam dunia sosial mereka gitu. Jadi saya berharap anak-anak tetap kreatif gitu, tetap bisa mengikuti pelajaran, kondisi. Gitu. Ya istilahnya tetap sabar dan tetap menjaga kesehatan karena itu ya hal yang terpenting untuk kondisi saat ini ya. Itu harapan besar kami bagi anak-anak lah. Meskipun ya pada kenyataannya memang tidak mudah juga ya bagi mereka untuk menghadapi situasi seperti ini. Yang bisa kita lakukan hanya menyemangati, tidak lelah untuk memberikan motivasi, itu sih yang paling penting itu. Bahkan perhatian, kadang-kadang mereka butuh perhatian dari kita juga gitu. Itu sih menurut saya pribadi gitu ya.
Baik Ibu, mungkin itu, dengan segala harapan-harapan yang diucapkan atau didoakan oleh Ibu sendiri terhadap, siswa-siswa, Ibu sendiri, tidak siswa Ibu sendiri sih, untuk semua orang siswa-siswa yang masih struggling atau, mempunyai problems dengan hal-hal yang harus dihadapi di tengah pandemi ini, semoga mereka masih, stay strong untuk menghadapi ini, semoga corona juga cepat berakhir ya, Bu. Amin, Amin. amin. Itu harapan-harapan kita semua ya. Ya. Mungkin itu, pertanyaan terakhir dari kita, dengan segala lika-liku dan struggling, dan ya mungkin ada sisi baiknya juga, mungkin kita menghabiskan banyak waktu dengan keluarga, tapi, kita percaya semua orang pasti sekarang ini sedang mengalami kesulitan, baik secara mental atau fisik, apalagi siswa-siswa yang di tengah ini, SMP ini, di mana usia-usia yang mereka senang mengeksplor, senang bermain dan ya bersosialisasi dan dibatasi dengan ruang yang entah kapan akan berakhirnya gitu. Nah, mungkin, interview ini dicukupkan sekian ya, Bu, terima kasih atas waktunya. Mungkin ada saudari partner saya yang akan ditambahkan? Iya, mohon maaf Ibu atas segala kekurangan dan salah kata. Semoga apa yang menjadi jawaban Ibu menjadi, apa ya, pengalaman secara tidak langsung gitu bagi kami untuk dipelajari, untuk diterapkan ke depannya. Iya. Dan semoga calon-calon guru ini bisa secepatnya juga terjun di dunia pendidikan ya. Amin. Amin amin. Amin. Ya. Baik Ibu, terima kasih banyak waktunya atas meluangkan waktu untuk, curhat sedikit dengan kita. Mungkin mungkin kita akan bila ada kesempatan kita bisa melakukan interview atau kolaborasi lain yang akan lebih menarik, yang akan membahas hal-hal yang, baru atau hal-hal yang menantang bagi kami dan Ibu sendiri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.